Halo teman-teman, sekarang kita bahas tentang utang negara. Bayangkan saja seperti kartu kredit pribadi, tapi jauh lebih besar. Ini adalah total uang yang dipinjam suatu negara dari negara lain, investor, bahkan dari dirinya sendiri. Sama seperti kita pinjam uang untuk beli mobil atau rumah, pemerintah pinjam uang untuk bayar hal-hal seperti jalan, sekolah, dan tentara. Nah, utang itu terkadang bagus loh. Bayangkan kita perlu beli rumah untuk tempat tinggal. Kita butuh pinjaman kan? Itu namanya utang. Tapi utang itu membantu kita mendapatkan sesuatu yang penting. Pemerintah juga terkadang begitu. Mereka pinjam uang untuk investasi dalam hal-hal yang bermanfaat bagi semua orang dalam jangka panjang. Tapi sama seperti kartu kredit, kalau terus-menerus pinjam tanpa membayar, pasti akan jadi masalah. Itulah yang disebut utang negara yang terus bertambah. Ini seperti bermain jungkat-jungkit. Sedikit utang masih bisa diatur, tapi kalau kebanyakan bisa membumi. Jadi, bagaimana suatu negara bisa terlilit utang? Sebenarnya cukup sederhana. Intinya negara mengeluarkan uang lebih banyak daripada yang diterima. Pemerintah dapat uang dari pajak, sama seperti kita dapat gaji. Uang itu dipakai untuk membayar berbagai hal, seperti layanan publik dan infrastruktur. Tapi terkadang, pengeluaran lebih besar dari uang pajak yang masuk. Mungkin karena resesi, jadi lebih sedikit orang yang bayar pajak. Atau mungkin ada pengeluaran besar yang tak terduga, seperti bencana alam, atau misalnya pandemi global. Kalau itu terjadi, pemerintah punya beberapa pilihan. Bisa mengurangi pengeluaran, tapi itu tidak populer, apalagi kalau harus memotong program yang dibutuhkan orang banyak. Bisa juga menaikkan pajak, tapi itu juga tidak disukai banyak orang. Atau bisa melakukan apa yang kebanyakan kita lakukan saat kekurangan uang, pinjam uang. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa utang negara terus meningkat? Ada beberapa alasannya. Salah satunya, terus terang, politisi tidak selalu membuat keputusan keuangan yang bijak. Mudah menjanjikan segalanya saat pemilu, tapi janji-janji itu seringkali mahal harganya. Alasan lainnya adalah terkadang ada kejadian tak terduga yang mengacaukan anggaran. Ingat pandemi global yang tadi kita bicarakan. Itu tentu saja memperburuk keadaan. Perang, bencana alam, krisis ekonomi, semua ini bisa menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat. Dan, ya, utang pun bertambah. Lalu, ada juga masalah bunga. Sama seperti kartu kredit, ketika negara pinjam uang, negara harus membayar bunga atas pinjaman itu. Semakin banyak negara meminjam, semakin banyak bunga yang harus dibayar, yang menambah total utang. Ini seperti lingkaran setan. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita, rakyat biasa? Utang negara yang tinggi bisa berdampak serius. Pertama, bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketika negara punya banyak utang, perusahaan jadi lebih sulit pinjam uang dan investasi untuk proyek baru. Ini bisa mengurangi lapangan kerja dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Utang yang tinggi juga bisa menyebabkan pajak naik di kemudian hari. Ingat bagaimana pemerintah harus membayar bunga atas pinjamannya. Uang itu harus berasal dari suatu tempat, dan seringkali berasal dari pembayar pajak. Artinya, uang di kantong kita berkurang dan uang pemerintah untuk hal-hal seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur juga berkurang. Dan terakhir, utang negara yang tinggi bisa membuat negara berisiko mengalami krisis keuangan. Jika investor mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuan negara untuk membayar utangnya, mereka mungkin meminta bunga yang lebih tinggi, atau bahkan menolak untuk meminjamkan uang sama sekali. Ini bisa menyebabkan krisis utang negara, yang bisa berdampak buruk bagi ekonomi negara dan rakyatnya.